Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju and Dini. Kamu punya follower banyak gak di media sosial? Jelas enggak. Kamu dong nanya ke aku dong. Oh iya, ya banyak toh. YouTuber gitu. Subscriber kan termasuk follower ya, subscriber follower. Jadi Bener. bukan cuma yang di Instagram, di Twitter, di TikTok ya follower itu, subscriber is follower. Iya, benar. Sama friends di Facebook juga followers. yang Follower. banyak. Kalau sekarang saya subscriber di YouTube saat ini ya 1,2 juta. Ya. 1,2 juta. Di Instagram berapa ya? 37.000. Di Facebook aku ada 12 ribuan follower. Teman baju ya, friends baju juga. Follower, friends kan 5.000 doang kalau Oh Facebook. ini ada berarti page-nya baju. Page-nya, Ya, I do not have page. lumayan. in my Facebook. Jadi lumayan banyak orang yang mau follow saya. Ya, lumayan Padahal banyak sebenarnya- masanya. Kalau sebenarnya saya tuh nggak seneng jadi pusat perhatian, udah berpuluh-puluh kali ngomong kayak gitu ya. Tapi pekerjaannya memang secara tidak langsung Ya. membuat orang memperhatikan saya. Kayak baju tadi, ya kita ngobrol gitu. Ya tapi nanti kamu bisa jadi terkenal dan emang gitu, pede banget gitu. Itu salah satu resikonya soalnya dia tahu gitu. Ya gimana gitu. Meskipun aku ekstrovert juga, tapi I don't really like being a famous person gitu. Fame is scary. Ya, fame is scary gitu. Fame itu adalah ketenaran ya Mbak Jo. Ketenaran. Ketenaran gitu. Jadi ya I do not like that gitu at all gitu sebenarnya gitu. Karena apa ya Mbak Jo, menurut aku I'm just not into it aja gitu. Pantesan dulu aja waktu belum bikin Dini and Juju kan kamu masih private akun Nah, Instagram. tuh kan. Saya bilang buka ya. Gitu. Iya, bukan. Ya udah Mbak Jo bilang gitu akhirnya nggak type private. Siapa yang mau nonton kalau kamu aja memprivate akun Instagram kamu gitu ya gitu teman-teman. Terus meskipun kayak gitu juga teman-teman aku yang di Instagram ya tetap itu aja yang aku kenal. Cuman ya meskipun banyak sih ya Mbak Jo yang nge-follow dan itu sebenarnya aku nggak tahu ini siapa gitu. Tapi ya ya harus udah. tahu dong. Iya Cristiano sih. Ronaldo followernya sekian ratus juta memang harus Dia tahu. ya enggak gitu. Benar. Oke, sekarang apa sih pentingnya punya banyak follower? Karena Buat apa gitu? setahu kita ya Fungsinya orang-orang apa? tuh banyak banget yang pengen punya banyak follower sampai Iya, kadang-kadang nowadays gitu benar. sampai kadang-kadang itu ganggu orang lain, ngejapri-japri cuma buat minta di follow, Subscribe. minta subscribe. Ya kan? Benar. Fungsinya itu Banyak untuk ya, banyak banget banyak fungsinya. banget. Salah satunya untuk sebagai apa ya Mbak Ji? Sebagai followers gitu, sebagai followers itu sendiri, sebagai massa gitu. Kita punya massa, kita punya pendukung gitu, yang siap untuk mendukung kita. Misalnya kalau misalnya kita diserang gitu, kalau misalnya kita dijatuhkan gitu. Misalnya kita melakukan kesalahan, nanti kalau follower kita itu banyak, biasanya ada yang Nyerang membela balik, gitu. Benar. Atau kita punya musuh misalnya ya, ada yang menyerang musuh kita, follower kita kayak gitu. kayak Kayak gitu. ceritanya kemarin tuh yang agak viral ya, yang Puji yang adik iparnya Vanessa Angel itu kan dia kan terkenal banget Fuji. Pakai F ya. Ya, Mbak Juju kan Sunda Pema F gitu ya. Terus Dia minta salaman sama Ashanti, ibunya Aurel Hermansyah itu, terus dicuekin sama Ashanti. Tahu nggak Ashantinya? Dihujat sama Netizen. followernya Fuji gitu. netizennya si Ini contoh Mbak kecil Fuji. aja, contoh kecil aja. Ya kayak gitu. Terus selain memang untuk massa gitu ya Mbak Jo, sebagai pendukung, itu juga sebagai ini, kalau misalnya tujuannya itu untuk jualan ya Mbak Jo. Jualan nomor satu itu promosinya gampang banget kalau udah punya banyak follower. Benar. Itu sebagai apa ya? Personal branding akhirnya iya. masuknya ke situ. Benar, otomatis karena mereka udah nge-follow kita kan mereka percaya gitu. Iya pasti kalau misalnya dia yang jualan ya udah deh aku penasaran gitu. Pasti enak nih kalau misalnya dia yang jualan misalnya kayak gitu. Selain jualan, kalau kita punya follower banyak juga endorsement Din. Jangan lupa iya. ya, endorsement itu bakalan datang silih berganti selagi kita punya banyak follower atau
konten kita Subscribers. banyak yang nonton, misalnya gitu. Banyak viewersnya. Sekarang di IG itu follower sedikit, tapi reels Viewersnya, kita penontonnya banyak, itu udah langsung banyak endorsement masuk. Bener kayak gitu. Emang sekarang itu kita masanya ke followers. Banyak-banyakan followers Kita ya. masanya tuh ke viewers gitu. Berapa nih pengikutnya? Berapa nih yang nonton gitu ya Mbak Ju? Itu kan banyak, itu bisa kemana-mana. Jualan, masa, endorsement gitu. Ladang rezeki. Tapi jangan lupa juga punya banyak follower bisa jadi bumerang. Kita melakukan sedikit kesalahan itu bakalan yang menghujat lebih banyak lagi kalau followernya lebih banyak. Benar. Ini kita masuk sekarang ke yang benar salah, jelek juga, tambah salah gitu bahasa Jawanya. Salah kabeh gitu. Udah salah aja gitu semuanya gitu. Benar salah, salah apa lagi kayak gitu. Maksudnya contohnya di ini Mbak Ju, di Kobusnya sih aku waktu itu dia diwawancarain gitu kan. Ada nih wawancara biasa aja sama si yang lagi viral ini gitu. Dihujat Maju sama netizen. Ya udah, diundang lagi untuk konfirmasi. Akhirnya dia bilang ini nih gara-gara ini nih saya viral. Yang ini tuh person Maju. Personnya diundang sama Didi. Salah lagi. Dia dihujat lagi sama netizen gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya udah salah aja terus. Aku bikin babat itu loh, Din, masak babat itu. Kalau saya babatnya itu masih ada item-itemnya, nanti banyak yang komen salah kan. Ih jorok banget sih masih item-item kayak gitu, nggak bersih. Nah akhirnya besoknya lagi saya masak babatnya bersih, putih. Di komen lagi dibilangnya babat kan enak yang item-itemnya, kalau udah nggak ada item-itemnya gitu. Nggak enak gitu. Ya sedap-sedapnya di situ gitu. Salah lagi. Ya udah saya campurin aja deh, ada yang hitam ada yang putih. Kok dicampur-campur sih kan gini-gini ya. Sama kayak cerita yang bapak dan keledai itu loh di. Oh iya. Bapak dan anak naik keledai itu di zamannya Rasulullah ya waktu itu. Kita bisa cerita sekarang nggak sih? Nggak apa-apa, sekalian aja Mbak Ju. Jadi ceritanya itu ada bapak dan anak yang sedang melakukan perjalanan. Mereka membawa keledai, seekor keledai. Terus keledai itu kuda yang kecil ya. Kuda yang kecil. Anaknya itu naik keledai. Bapaknya yang nuntun. Yang nuntun perjalanan. Jalan bapaknya. Dibilangin, kok tega sih ngebiarin bapaknya nuntun gitu, kok anaknya kok keenakan sih naik keledai gitu. Anaknya turun, bapaknya yang naik. Komen lagi. Itu nggak kebalik gitu kan, harusnya anak kecil yang naik keledai. Gimana sih bapaknya tega banget? Iya tega banget biarin anak kecil jalan kayak gitu. Oke, turun semua. Iya. Jalan berdua, nuntun si keledainya dituntun. Nggak ada yang naik, salah lagi. Punya keledai kok tapi nggak dipakai gitu, nggak dimanfaatkan gitu. Buat apa gitu? Sok gitu. Naik lagi. Berdua. Dua-duanya naik keledai. Salah lagi. Dibilangnya tega banget sih keledai satu dipakai buat berdua ya. Keledai kan kecil, dia itu segala macam lambat apa gitu. Jadi kok yang tega? bener yang mana? Ya. Gak ada yang bener. Selain yang tadi udah kita sebutin, salah satu fungsinya itu juga untuk campaign ya Mbak Jo. Iya. Kalau misalnya kita campaign, influence people. Betul. Ya. Kalau misalnya kita punya campaign, kita tujuannya menginfluence people, udah ada masanya gitu. Enak banget kalau banyak udah yang percaya gitu. Iya. Misalnya kecantikan gitu kan, bidang kecantikan kayak gitu, skincare, make up, fashion gitu. Terus ada juga yang campaign tentang global iklim, warming. Pemanasan global. Kayak gitu. Kayak Ronald, siapa sih namanya? Siapa Maju? Leonardo DiCaprio. Ya yang itu mantan pacar gue ya. Enggak mantan tukang kebun gue. Jadi dia itu kan aktif banget campaign yang es di kutub utara dan kutub selatan sudah mencair segala macam apa gitu. Terus binatang apa sudah mulai punah kayak gitu. Dia ada juga yang apa namanya mendukung foundation, Maju foundation. Orang utan di Kalimantan. Iya benar. Kayak gitu. Terus campaign semacam itu yang positif ya. Gitu. Jadi nggak cuma buat jualan aja. Iya benar. Terus selain campaign tadi juga ada campaign
yang kesehatan, teknologi, misalnya. kayak gitu-gitu banyak. Atau masak-masak misalnya, menginfluence emak-emak seluruh Indonesia kayak gitu. biar masakin Biar anaknya. bisa masak sayur bening misalnya, kayak gitu kan. Atau bikin frozen food di rumah, nggak usah beli yang pabrik gitu. Yes, kayak gitu. Beli pabriknya nggak kuat. Ini berarti baju dia. Produk pabrik. Siapa namanya? Yang beli Twitter. Sultan. Yang beli Twitter siapa? Elon Musk. Elon Musk, dia beli pabrik, belanjanya pabrik. Nggak usah jauh-jauh Elon Musk. Siapa Mbak Jo? Raffi Ahmad. Anaknya minta beli nugget, yang dibeli pabriknya. Iya Mbak, bener. Terus tapi selain fungsi tadi, ada juga kita mau bahas caranya untuk Menaikkan follower cara macam-macam. banyak influencer atau banyak YouTuber yang mereka tuh menaikkan followersnya dengan Berbagai macam cara ya, dari yang halal sampai yang non halal. babi berarti. Kalau buat kita Muslim gitu, babi itu non halal teman-teman, mohon maaf gitu, kayak gitu. Dari cara-cara yang baik sampai cara-cara yang licik. Iya. Lama banget aku nggak denger kata licik loh dia. Picik dan licik gitu. Itu temennya gitu. Licik itu mengkilat-kilat terus. Licin. Licin Licin beda itu nama desa Maju, kecamatan atau desa ya, itu yang mau naik ke Ijen kan ada desa Licin. Benar, desa Licin. Iya ada. Licin emang Aku gitu. taunya Licin Taluna. Licin Taluna. Tapi emang licin itu jalannya kalau misalnya dari atas ke bawah itu emang licin gitu. Kalau misalnya hujan, licin banget, slippery. Bener gitu. berarti, literally. Literally licin. Nah kayak gitu teman-teman. Caranya apa aja nih buat naikin follower? Yang mana dulu, yang licik apa yang? Yang non licik? Kalau yang lurus-lurus aja jalannya. Yang benar-benar gitu. aja gitu ya. Dia update konten setiap hari Maju. Yes. Dia menunjukkan karyanya. Konsisten, betul. Konsisten dan meningkatkan juga kontennya, kayak misalnya kameranya dulu masih goyang-goyang, misalnya mulai diperbaiki lagi gitu. Atau fotonya masih ngeblur, masih gelap, diperbaiki lagi kontennya. Bener. Atau isi dari kontennya, kayak misalnya gambarnya tuh yang biasanya cuma gambar botol aja, misalnya diganti botolnya ada di air terjun misalnya, atau di backgroundnya mana gitu ya Mbak Jo, diganti misalnya yang abis bunga-bunga kertas gitu jadi bunga beneran gitu. Misalnya kamu biasa selfie-nya di jamban gitu kan, di depan toilet, ganti selfie-nya di mana, di taman yang banyak bunganya kayak gitu. Yang sekiranya disukai sama followernya pasti. Memperbaiki kontennya Mbak Jo. Bukan mengupgrade konten. Upgrade konten, kemudian konsisten upload terus, itu bakalan naik terus ya. Itu yang in a positive way. In a positive way. Kalau yang nggak positifnya, Mbak Jo? ada yang jual beli follower juga. Oh ya, beli di itu bisa dilihat Shopee. Loh, Di. Ada. Bisa dilihat loh, Din. Iya. Kalau yang beli follower biasanya followernya banyak, viewersnya dikit. Yep. Kalau yang organik, yang nggak beli itu, sebaliknya, followernya nggak begitu banyak, view-nya banyak banget. Jutaan, gitu. Kayak gitu. Iya. Itu. Terutama Instagram sih yang paling kelihatan banget. Soalnya aku kan pernah pegang salah satu instansi ya, Instagramnya instansi. Jadi instansi yang lain itu kelihatan banget mereka tuh followernya banyak, tapi begitu memposting yang lihat sedikit, yang nge-like dikit, yang lihat sedikit gitu. Kalau itu aku juga pernah baca sih, itu ada teorinya kalau nggak salah. Tapi aku lupa gimana gitu. Jadi yang beneran itu bukan followers, tapi viewers gitu. Yang beneran apa ya? Yang beneran konten kamu ditonton, konten kamu dinikmati, itu bukan dari jumlah followers atau subscribers, tapi dari viewersnya yang lihat gitu. Terus pakai judul clickbait kadang-kadang tuh. Clickbaitnya itu tapi yang sensasional Mbak Ju, yang kontroversial gitu. Judul atau thumbnail yang clickbait gitu, bikin orang apaan sih akhirnya nonton. Ya terus waktu itu Mbak Ju, kita gitu berdua ya Mbak Ju, kita tahu kalau itu clickbait tapi tetap kita klik gitu. Yang aku ingat banget waktu itu anaknya Pak Ridwan Kamil hilang. Terus ya kan ditemukan di YouTube gitu kan, banyak banget beritanya. Iya di YouTube Eril ditemukan atau gimana gitu lah, pokoknya intinya yang Eril udah ditemukan gitu ya Mbak Ju. Kita udah tahu gitu berdua. Itu enggak gitu ya. Tapi ya tetap gitu. Itulah kekuatan clickbait. Nah,
Kayak gitu. Dan buat sebagian orang yang terjebak, mungkin mereka akhirnya jadi follow gitu atau subscribe gitu. Iya, kayak gitu. Terus selain clickbait, ada Mbak Juju bilang jual beli followers. Ini ada juga Mbak Ju yang barusan banget, astagfirullahaladzim, aku juga kenapa orang-orang itu ya sampai kayak gitu. Jadi ada orang yang jual jasa untuk screenshot atau repost iPhone, Mbak Ju. Oh my god. Jadi emang sepenting itu? Benar. Pengguna Android itu insecure. Benar, karena HP mereka Android gitu. Soalnya Kenapa kalau memang misalnya Android? HP-nya iPhone tuh berarti apa ya? Oke, strata sosialnya High class itu, gitu ya. itu tuh lebih tinggi gitu daripada Aduh, pengguna. Ya kayak gitu Mbak Ju. Terus apa namanya? Dijualnya tuh murah banget. Per repost gitu atau per screenshot itu 600 sampai 1.000 rupiah. Itu biar apa sih? Biar diakuin Mbak Ju kalau Ya dia itu elah. pakai iPhone. Kalau misalnya orang pakai iPhone itu tuh dia udah tinggi gitu ininya, kelas Aku aja sosialnya. nggak peduli ya mau iPhone mau Android ya dua-duanya ini udah. Tapi apa pentingnya saya punya 2 gadget yang kayak gini itu tuh karena buat menghasilkan uang, bukan buat pengen kelihatan kaya, pengen flexing gitu. No, I just wanna make money. Buat mengupgrade konten kita, salah satunya itu saya beli iPhone, saya beli juga Samsung yang terbaru misalnya kayak gitu. Ya biar upgrade gitu, biar hasil videonya bagus kayak gitu, biar fotonya itu lebih jelas dan seterusnya gitu. Intinya buat jualan gitu. It's not for flexing, it's not for apa namanya show it off gitu ya Mbak Jo. Iya, meskipun ada sedikit sebenarnya kadang-kadang. gitu. Sebenarnya iya sih. Kayak tadi ya, diselip-selipin gitu dikit-dikit gitu. Jadi tapi tujuan utamanya enggak itu. Tapi tujuan utamanya buat pamer. Berdoa bahasa Jawanya. Sekarang tuh jadinya punya banyak follower, it means that you have power. Ya. Kenapa bisa begitu ya? Kadang ya tadi masa tadi itu pendukung. Iya, dalam satu kantor nih, dia punya jabatan dengan yang mereka nggak punya jabatan, tapi followernya banyak. Yang punya follower banyak ini punya kesempatan sangat mudah untuk dia menjatuhkan orang lain atau mengangkat orang lain. Karena dengan follower banyak, misalnya mereka menulis sesuatu ya, komplain sesuatu atau apa, bisa dalam hitungan menit viral. Nah gitu, bahaya banget. Itulah sebabnya saya sering bilang kalau orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, keluarga Kardashian, mereka yang punya follower ratusan juta di media sosial, itu mereka bukan orang-orang baper yang dikit-dikit mereka ngambek, dikit-dikit mereka marah, seakhirnya diviralkan, dijadikan masalah di masyarakat gitu kan. Bayangin kalau orang-orang seperti mereka yang followernya sebanyak itu baperan, punya intention yang buruk terhadap orang lain untuk menjatuhkan orang lain, gampang banget mereka melakukan itu. Tapi mereka enggak, they don't do that. Iya, karena tapi itu memang tergantung masing-masing influencer atau orang itu sendiri sih ya Mbak Yu. Cuman kebanyakan mereka baik gitu. Rata-rata mereka cuma posting kegiatan, karya, gitu. Endorsement, gitu, kerjaan aja kayak gitu. Dan influence people to be better. Dari campaign mereka kayak gitu. Tapi itu tadi ya jangan main api sama mereka gitu ya. Mereka bisa melakukan sebaliknya. Hitungan detik hitungan menit bahkan detik itu bisa jatuhin kita. Yes, gitu. Kayak gitu. Cuman menurut aku karena mereka udah pintar juga ya Mbak Ju, itu adalah cara bodoh menurut aku ya Mbak Ju untuk memanfaatkan followers ini dengan apa ya? Menggiring opini. Betul, menggiring opini karena itu kepentingan pribadi kan. Misalnya kalau itu kepentingan pribadi kayak gitu. Rata-rata sih mereka cuek-cuek aja sih. Mau dihujat kayak apa juga diem aja. Iya. Mengalami tindakan yang kurang baik juga nggak begitu dijadikan status kan. Iya. Benar. Kayak gitu. Dan alhamdulillah aku meskipun gak followersnya banyak, aku juga I don't care gitu. Karena emang aku orangnya kayak gitu sih. Sampai tadi tuh ada bercandaan kayak gini Baju. Ada kurma yang biar untuk ini
bisa cepat punya anak gitu, bisa kalau misalnya Kurma belum muda itu. kalau misalnya belum dapat jodoh bisa dengan cepat ini mendekatkan dengan jodoh. Ada yang bilang kayak Kepercayaan gitu, semacam itu. benar, kepercayaan kayak gitu. Ada juga kurma yang untuk menangkal ini Baju, sihir. Gitu. Wow. Iya katanya. Terus habis itu si orang ini bilang ke aku gini, kalau kamu sih nggak saya beliin kurma yang menangkal sihirnya takut sama kamu. Dimarahin sama kamu. Terus saking juteknya aku aja, saking cuek dan saking nggak pedulinya aku kayak gitu. Aku mendingan ini aja deh, kurma penangkal miskin aja. Aku itu juga mau. Itu kalau misalnya dijual banyak yang beli antri, PO ntar sampai PO. Kalau udah PO nanti repeat order. Terus ada efeknya tapi ya Baju, punya followers banyak itu. Iya, efek negatif ya dalam artian ya. Kalau efek positif kan tadi ya banyak menghasilkan endorsement, personal branding dan sebagainya gitu. Kalau efek negatifnya apa, Din? Nah, efek negatifnya itu fame. Iya, balik lagi tadi yang udah kita jelasin gitu. Jadi fame itu bisa dibilang negatif, bisa juga dibilang positif ya. Fame buat aku negatif karena Baju, buat aku personally negatif gitu. Karena privasi itu nanti akan berkurang. Betul. Ya, dan semua Baju pribadi aku misalnya kayak sesimpel ade dan mama bapak aku tuh jadi ditahu sama orang, padahal sebenarnya mereka juga nggak penting-penting banget untuk tahu siapa ade dan mama bapak aku misalnya. Kayak gitu loh Baju. Atau kamu lagi ke Indomaret aja tiba-tiba pada minta foto kan, padahal kamu buru-buru misalnya kayak gitu. Aku jadi bayangin aku ntar apa yang akan aku lakukan ya Baju. Apa aku akan no gitu atau sombong amat sombong. Gitu. Wah nanti dihujat lagi Din. Salah lagi Baju gitu. Serba salah dan memang kalau udah punya fame itu harus hati-hatinya lebih ekstra ya dibanding punya fame. Iya gitu. Terus udah itu benar. Emang fame tadi itu benar salah apa lagi? Iya, betul. Nggak enak gitu ya di situ. Kalau Mbak Juju apa efek ininya? Efek yang kurang baiknya ya sama juga, karena saya nggak suka jadi perhatian, nggak suka itu disorot. iya benar. Tapi orang-orang tuh banyak banget yang bertanya tentang bagaimana caranya bikin kayak gini, bagaimana gini, banyak banget dan itu sometimes it's annoying gitu kan. Iya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya Mbak Juju ada forumnya sendiri, Mbak Juju juga akan jelasin dan ngomong itu gitu kan. But then if the questions itu terus berdatangan dan itu annoying gitu. Sama kalau kita jalan kemana itu kayak seolah-olah diperhatikan gitu loh. Benar. Nah, aku gak suka kayak gitu. Sama, makanya aku gak suka fame itu kayak gitu Mbak Ju. Kayak yang gitu. Dan harus hati-hatinya ekstra itu loh Din, kalau kita bikin salah itu loh Din. Iya sih gitu, benar. Lebih enak jadi orang yang nggak terkenal, nggak punya banyak follower, nggak tahu siapa-siapa dan nggak ditahu siapa-siapa, itu enak banget. Kalau bikin salah juga ya udah nggak akan menghebohkan siapapun. Bener, nggak gitu. ada yang dirugiin juga gitu ya Mbak Ju, kasarannya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ini videonya panjang banget lah. Banyak banget kita ngobrol, heran kenapa sih gitu. Thank you follower. Thank you subscribers. Makasih teman-teman udah nonton. Gini Maju. Terus gini, gitu. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.